Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang terhormat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Dina Oktalia dengan NIM 111220213. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik tugas akhir yang akan saya bawa, yaitu yang berjudul Penentuan Karakteristik Reservoir dengan Metode Petrofisika pada Formasi Paciran, Lapangan Terang, Blok Kangean, Cekungan, Jawa Timur Utara. Untuk abstrak dari penelitiannya itu sendiri mencakup formasi Paciran yang berada di lapangan terang Blok Kangean, Cekungan, Jawa Timur Utara yang merupakan salah satu zona potensial hidrokarbon, di mana untuk penelitian ini itu sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik reservoir menggunakan metode petrofisika dengan analisis data log sumur, data batuan inti, serta interpretasi seismik. Lalu, untuk kata kunci yang dapat digunakan pada penelitian ini mencakup beberapa kata, yaitu reservoir, petrofisika, formasi paciran, hidrokarbon, dan blok anean. Pada perkembangan di industri modern saat ini, minyak dan gas bumi tetaplah menjadi sektor energi yang sangat strategis karena sifatnya yang tidak terbarukan dan juga semakin langka. Lalu, untuk mengidentifikasi keberadaan hidrokarbon, diperlukan berbagai survei. Salah satunya adalah survei geologi dan juga geofisika, di mana salah satu survei geofisika itu adalah melalui metode well logging. Untuk well logging sendiri merupakan suatu penelitian yang nantinya akan memberikan informasi penting mengenai kondisi fisik batuan di bawah permukaan dan juga fluida yang dikandungnya. Untuk pendekatan petrofisika digunakan untuk menilai karakteristik batuan reservoir, terutama dalam mengukur parameter utama seperti porositas, volume serpih, permeabilitas, saturasi air, cut-off, dan juga zona produktif. Untuk tujuan dari penelitian di topik akhir ini adalah untuk menganalisis karakteristik petrofisika pada formasi Paciran di lapangan terang, Blok Kangean Cekungan Jawa Timur Utara guna menilai potensi hidrokarbon yang tersimpan sebagai sumber energi yang prospektif dan dapat digunakan untuk kedepannya. Untuk ruang lingkupnya sendiri mencakup 3 poin, di mana yang pertama adalah analisis berdasarkan data sumur, yang kedua fokus pada karakteristik petrofisika reservoir, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menggunakan data log dan petrografi untuk analisis dan pengolahan datanya. Nah, berikut adalah geologi regional dari daerah Blok Kangean, di mana untuk geologi regional geologinya sendiri itu dibagi eh, menjadi beberapa zona tektonik. Ber- Pada daerah Blok Kangean itu dibagi menjadi beberapa blok, di mana pada daerah atas atau pada bagian bagian paling utara ini merupakan daerah Northern Platform yang merupakan zona yang relatif stabil dan juga didominasi oleh struktur Horst dan juga Graben. Jadi untuk daerah dengan dominasi Horst dan juga Graben terletak pada wilayah bagian utara di Blok Kangean di daerah Northern Platform ini. Lalu next, pada bagian tengah ini terdapat Central Platform dan juga MP Fault Belt, di mana zona ini itu merupakan salah satu zona struktur di mana terdapat struktur berupa lipatan dan juga sesar, dan pada daerah lipatan dan sesar ini menunjukkan zona deformasi yang dimana dia dapat menjadi salah satu unsur untuk sistem petroleum yaitu berupa trap. Lalu pada bagian selatan terdapat daerah Southern Basin, di mana pada daerah ini dicirikan oleh endapan sedimen yang tebal dan juga dominasi dari si struktur normal. Dapat dilihat di sini banyak struktur-struktur sesar normal yang terdapat, di mana ditandai oleh legenda dari sesar normal. Pada daerah yang saya lingkari ini tertulis kemirian teras, di mana kemirian teras ini sendiri
merupakan suatu fitur penting yang terdapat pada blok Kangean, dan dia itu letaknya pada daerah selatan blok yang merupakan hasil dari uplift atau hasil dari pengangkatan struktur-struktur paleotektonik pada masa lampau. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai stratigrafi pada daerah blok Kangean. Pada stratigrafi di gambar 2 ini, nah, di sini terdapat beberapa formasi. Di antaranya itu yang pertama ada formasi ngimbang. Formasi ngimbang itu terletak di paling bawah dan mencakup beberapa litologi. Di antaranya adalah endapan batu gamping, maaf, batu lempung, batu pasir, dan juga terdapat batu bara. Untuk lingkungan pengendapannya ini merupakan lingkungan pengendapan fluvio-deltaik dan juga laut dangkal. Di mana untuk formasi ngimbang ini, dia berperan sebagai batuan induk atau source rock untuk petroleum system. Selanjutnya, pada atas, pada bagian atas setelah formasi ngimbang, terdapat formasi kujung yang merupakan formasi dengan dominasi batu gamping atau batu gamping karbonat, sehingga dia itu pada sistem petroleum berperan sebagai batuan reservoir. Terdapat formasi tuban atau formasi rancak yang merupakan lapisan shale dan juga batu pasir halus, di mana untuk lingkungan pengendapan dari formasi tersebut merupakan lingkungan hasil transisi dari lingkungan laut dangkal ke laut dalam atau deep marine. Lalu selanjutnya ada formasi ngerayong dan juga formasi paciran, di mana pada endapan Miocene tengah hingga atas terdiri dari batu pasir dan juga batu gamping. Untuk formasi paciran sendiri sering dikaitkan dengan lingkungan karbonat laut dangkal dan saat ini menjadi target utama untuk penelitian petrofisika, terutama pada lapangan terang. Lalu next, terakhir ada formasi mundu dan juga formasi lidah, di mana untuk kedua formasi tersebut merupakan formasi dengan endapan laut dalam hingga marginal dan banyak ditemukan di bagian Southern Basin atau di bagian bawah blok Kangean. Nah, untuk data pendukung dan juga data analisisnya, untuk data log sendiri yang digunakan berupa data gamma ray, densitas, neutron, resistivity, dan juga log kaliper dan juga sonic. Lalu, untuk analisis yang akan kita lakukan pada penelitian ini mencakup analisis petrofisika, karakterisasi dari reservoir, dan juga analisis dari fasies dan juga lingkungan pengendapannya. Nah, untuk kesimpulan dari tugas akhir yang akan saya lakukan ini mencakup yang pertama, lokasi penelitian dari daerah yang sudah saya ambil, yaitu yang berada di Formasi Paciran, Lapangan Terang, Blok Kangean, Cekungan, Jawa Timur Utara. Lalu untuk stratigrafinya itu mencakup sejarah geologi yang kompleks dan terdapat endapan Kretaseus dan juga batuan metasedimen dan juga pembentukan graben yang terbentuk dan juga terisi eh, oleh litologi seperti batu pasir, kuarsa, serpih karbonatan, dan juga batu bara dari formasi Ngebang. Lalu untuk analisis petrofisikanya sendiri menggunakan beberapa data log dari sumur, yaitu data log gamma ray, data densitas, log neutron, log resistivitas, log sonic, dan juga log kaliper. Di mana untuk parameter utama yang dianalisis untuk eh, karakterisasi reservoir ini mencakup porositas, permeabilitas, saturasi air, dan juga kandungan serpih. Lalu untuk karakterisasi reservoir itu menggunakan gabungan dari beberapa log seperti data log, core, seismik, dan juga tes sumur untuk membangun model distribusi reservoir, di mana nantinya itu bertujuan untuk memahami potensi produksi dan juga distribusi fluida di dalam batuan. Untuk lingkungan pengendapan dari formasi paciran ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya merupakan formasi yang terbentuk di lingkungan transisi laut dangkal dan ditandai dengan adanya struktur sedimen seperti laminasi, bioturbasi, dan juga keberadaan glaukonit. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk menyusun proposal tugas akhir ini.
Mungkin sekian pemaparan tugas akhir dan juga topik yang sudah saya pilih. Apabila dari Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian terdapat pertanyaan atau terdapat komentar, boleh disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian informasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.